Satu lagi senar hybrid dari 100 Warrior. Halo teman-teman, selamat datang di channel Orbitro bersama saya Vincent. Hari ini cukup spesial karena ada rilisan baru senar hybrid yang mana memang jarang di pasaran ya. Sejauh ini saya baru menemukan dari Yonex yaitu Aerobyte series dan punya 100 pernah rilis senar hybrid sebelum ini yang tulisannya cuma hybrid doang di situ. Nah terus sekarang 100 rilis lagi senar baru hybrid juga. Dia kasih nama 100 Warrior. Nah, senar hybrid yang ini cukup berbeda dengan versi pertama. Kalau versi pertama itu main stringnya 0,66 dan crossnya 0,63. Yang ini sedikit lebih mirip dengan Yonex Aerobyte karena mainnya itu 0,68, si Aerobyte itu 0,67, sedangkan crossnya sama dengan diameter 0,61. Bisa kelihatan ya di sini. Terus dia juga kasih keterangan yang main stringnya itu dikasih kayak pita warna hitam gitu. Pita warna putih. Sedangkan yang crossnya dia kasih pita warna hitam buat nandain supaya nggak ketukar pas masang. Nah, terus kita masuk ke kemasannya. Kemasannya sih standar ya, kayak senar-senar 100 pada umumnya. Pakai kertas karton tebal gitu, terus dikasih jendela di sini. Yang diunggulkan dari senar ini adalah repulsion-nya, hitting sound, dan juga control. Kayak semuanya mau diklaim gitu. Nah, cuman nih, di senar 100 hybrid yang pertama, rilisan pertama dulu, yang menjadi masalah buat saya adalah durability-nya. Kerasa jelek banget itu durability-nya. Semoga nih di versi yang ini ada perbaikan buat sektor durability-nya. Meskipun memang bukan fitur highlight dari senar ini. Oke, kita masuk ke bagian belakang. Di sini dia tulis materialnya. Secara material sih masih sama aja dengan senar-senar 100 yang kemarin-kemarin. Dari gambarnya di sini pun kayak sama, kayak dia cuman ya udah copy paste aja gitu, udah selesai. Nah terus di bagian grafiknya ini bisa dilihat bener ya, dia klaim tertingginya ada di repulsion, terus ada di hitting sound dan juga control. Dia berani loh nulis control 10, dan saya harap sih ini nggak sekedar klaim aja ya, karena kalau dia memang mau menyaingi Aerobyte, lebih baik bagian kontrol ini benar-benar diperhatikan. Karena seperti kita tahu, Aerobyte itu terkenal dengan kontrolnya yang super banget. Oke, sekarang kita buka aja senarnya, kita lihat kayak gimana. Di dalamnya dia masih kasih plastik kayak gini lagi. Jadi, secara kemasan sih seharusnya ini sangat-sangat aman ya. Maksudnya aman tuh terlindung dari panas dari luar atau ya waktu pengiriman gitu-gitu, kena air dan sebagainya. Main stringnya dengan pita yang warna putih ini harusnya 0,68, terus crossnya pita warna hitam seharusnya diameternya 0,61. Nanti kita pastikan lagi. Nah, kesan pertama waktu pegang senar ini tuh dia ada lengket-lengketnya gitu di tangan. Terus kayak ada apa ya bilangnya, kayak glitter gitu loh. Nanti saya close up aja bagian itu. Kita mulai dari main stringnya dulu. Senarnya nggak kaku sama sekali, cenderung elastis. Terus di bagian outer itu benar-benar kerasa ada lengketnya gitu, kayak ada apa ya, entah minyak entah apa, tapi kerasa banget nih, bahkan kayak nyisa di tangan gitu.
Nah, terus ini nih yang menarik, teksturnya. Ini bener-bener bertekstur banget, kerasa banget. Bahkan nggak harus diraba pakai kuku, cukup kita pegang gini aja kerasa banget, kayak ada apa ya, grenjal-grenjal gitulah. Nah, kenapa kayak gitu? Karena di sini nih, di main stringnya dia kasih super spiral technology. Itu yang bikin tekstur dari outernya ini tuh berbeda banget dengan senar 100 yang udah. Saya baru nemu di senar ini sih. Senar crossnya, nah teksturnya beda. Kalau elastisitasnya sih sama aja. Terus bagian apa yang saya bilang ada lengket-lengket itu juga sama. Kayak ada minyak apa gitu. Baunya sih plastik banget nih. Nah, buat crossnya ini teksturnya relatif lebih halus. Masih ada teksturnya, cuman nggak se ekstrim yang senar utamanya tadi. Dia baru kerasa kalau kita raba pakai kuku. Kalau cuman kita giniin, dia berasa halus-halus aja. Terus ini juga kayak ada glitter-glitternya gitu ya. Nggak tahu sih kelihatan nggak di kamera. Kalau di kemasannya sih 100 tulisnya nano polyurethane coating. Jadi memang cukup berbeda dengan main stringnya tadi. Oke, sekarang kita pastikan ukurannya. Kita mulai dari main stringnya dulu. Apakah benar 0,68? Sebenarnya sekilas sih nggak kerasa tebel sih senarnya. Oke, ini cukup jauh ya dari klaimnya 0,68. Yang terukur di sini justru 0,63. Selisihnya jauh banget dari klaimnya. Coba kita ambil bagian lain lagi, apakah masih menunjukkan angka yang sama di 0,63? Masih sama angkanya, 0,63. Sayang sekali, jauh banget dari klaimnya yang ditulis 0,68. Karena ya emang sekilas ini senarnya nggak kerasa tebel sama sekali sih. Tadi saya awalnya nebak mungkin masih di sekitar 0,66 gitu ya, tapi ternyata jauh lebih kecil, 0,63. Nah, sekarang kita lihat nih bagian crossnya. Semoga ini tepat di 0,61. Yang ini kasusnya juga sama. Yang terukur di sini lebih kecil dari klaimnya. Di sini terukur 0,6 pas, bukan 0,61. Oke lah, klaimnya cukup jauh ya dari ukuran aslinya. Setidaknya yang terukur di alat saya. Nah, ini adalah penampakan dari senar 100 Warrior. Ini senar crossnya. Yang cukup mencolok di situ adalah ada glitter emasnya. Terus anyaman-anyamannya juga kelihatan jelas, tapi coatingnya itu memang halus. Nah, bisa kelihatan ya dari pantulan cahayanya itu. Yang ini adalah main stringnya, sama di situ juga ada glitter-glitter emasnya. Tapi bisa kelihatan di situ dia lebih bertekstur ya, kayak apa ya, lebih berurat gitu senarnya. Kelihatan tuh dari pantulan cahayanya tuh nggak merata, nggak glossy banget. Tuh bagian sampingnya
kelihatan beda banget ya sama si cross string. Nah, terus ini adalah bagian core dari main string. Di situ bisa kelihatan core-nya itu ada merah-merah kayak sisa dari coatingnya. Jadi kayaknya dia di coating itu dengan posisi apa ya, mungkin kayak dicairin dulu gitu coatingnya, si bagian outer maksudnya yang warna merah. Jadi emang senarnya itu jadi padat gitu. Nah, dan ini juga sedikit agak susah buat dikupas kemarin karena nempel banget antara outer sama core-nya ini. Nah, sedangkan yang ini adalah core dari senar cross-nya. Di situ juga kelihatan si bagian outer itu masih banyak yang nempel di core-nya. Jadi kayaknya mereka diproses dengan cara yang sama. Isiannya padat juga. Oke, sekarang kita lanjut bahas senarnya. Oke, senarnya udah terpasang dengan tension. Main stringnya itu di 27 pounds dan crossnya 29 pounds. Kita dengerin hitting soundnya bareng-bareng. Gimana menurut teman-teman? Kalau buat saya sih hitting sound-nya agak kurang ya, dia kayak ada mendemnya gitu suaranya tuh. Nggak yang nyaring banget gitu. Apalagi kalau 100 kan nulis tuh di kemasannya tuh hitting sound-nya 10. Kayaknya kok agak berlebihan. Mungkin kalau saya kasih 7, 8, ya di sekitaran itulah. Terus lanjut ke performanya. Buat power atau repulsion-nya, menurut saya ini 100 juga agak berlebihan nulisnya. Dia tulis 10, tapi yang saya rasain mungkin ada di angka ya 8 lah. Bukan yang melempem banget tuh, bukan. Masih ada powernya standar ini. Dan masih enak juga buat main lob gitu-gitu, masih oke, cuman kayaknya kalau ditulis 10 kok ketinggian rasanya. Tapi ada satu yang saya setuju. 100 tulis kontrolnya itu 10 kan? Nah itu saya cukup setuju. Tapi buat kelas harga segini ya, harga 50 ribuan dia tulis 10, saya setuju. Karena memang kontrolnya itu asik. Kayak buat nge-slice bola, buat taruh-taruh bola, placing gitu-gitu buat main di net, ini enak banget. Mungkin karena terbantu sama tekstur spiral yang ada di main stringnya itu yang kayak saya jelasin di awal. Kayaknya itu cukup banyak membantu di sektor kontrol dari senar ini. Tapi kalau dibandingin sama Aerobyte gimana? Agak susah sih ini. Jadi gini, kalau buat saya, kalau secara keseluruhan nih dibandingin ada 100 Warrior ini sama Aerobyte, menurut saya masih nggak imbang. Yang ini nggak ngejar sih. Tapi kalau kita ambil aspek kontrolnya doang, feel kontrolnya, menurut saya senar ini mirip sama Aerobyte. Ya mungkin
mirip tuh di angka 80% lah. Itu masih bisa ngejar. Tapi kalau kita ambil semua aspeknya dari power, dari heating, sound, dan lain-lain, senar ini masih ketinggalan. Tapi buat harga 50.000 ini udah jauh lebih baik ketimbang rilisan senar 100 hybrid yang pertama dulu. Kenapa? Pertama, dari durability. Yang 100 pertama dulu itu saya pakai paling sekitar 6 game kalau nggak salah. Terus dia putus. Sedangkan yang ini, meskipun diameternya itu jatuhnya lebih tipis ya, karena yang mainstreamnya itu kan meskipun dia tulis 0,68, tapi di alat ukur saya cuman kebaca 0,63. Sedangkan crossnya 0,61. Kalau 100 yang dulu tuh itu kan 0,66 sama 0,63. Lebih tebal. Tapi pada kenyataannya senar ini lebih kuat. Ini udah saya pakai berapa ya, mungkin 12-15 game, karena saya telat juga nih bikin videonya. Ini belum menunjukkan tanda-tanda kerusakan sama sekali. Kan biasanya tuh kalau senar 100 tuh dia dipakai terus di bagian ini cross sectionnya ini atau di perempatan senarnya itu tuh kayak suka muncul putih-putih kayak lilin gitu. Tapi yang ini nggak sama sekali dan nggak kelihatan ada luka sedikit pun. Masih oke senarnya. Oh ya, terus yang saya suka juga si posisi senarnya ini tuh cenderung stabil, dia nggak gampang geser. Ya ada gesernya tapi nggak yang parah gitu, enggak, masih bisa ditolerir. Kesimpulannya, buat harga 50 ribuan, senar ini menurut saya itu layak banget buat dicoba. Pertama karena dia hybrid, yang kedua karena memang feel kontrolnya itu apa ya, ngasih sensasi yang beda dibanding senar-senar di kelas harganya. Dan lebih worth it dicoba daripada senar 100 hybrid yang rilisan pertama dulu. Karena secara overall senar ini lebih bagus dari yang 100 yang dulu. Apalagi buat teman-teman yang suka main kontrol, main slice, flashing gitu, saya rasa bakal suka sih sama senar ini. Ya, oke, sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Saya Vincent, undur diri.